Bismillahirrahmanirrahim. Famakna wujubi rujahanul fi'li ala tark. Adapun makna daripada wujub kewajiban, rujahanul fi'li ala tarki adalah unggulnya melakukan atas meninggalkan. Di atas ada sanggahan di atas dari kalangan Mu'tazilah. Kalau ajuannya itu selalu harus syar'i ajuannya, maka itu berakibat kepada tidak berlakunya para utusan, kalahnya para utusan. Berakibat kepada tidak dipercayainya para utusan. Karena kalau ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian dia mengajak masyarakat akan mengatakan saya tidak berkewajiban untuk merenung berpikir tentang mukjizat yang kamu bawa. Kan pasti bawa mukjizat. Coba dibuktikan bahwa ada syarat aturan syariat yang mewajibkan kita ini harus merenung mukjizatnya. Oleh pihak Al-Ghazali dijawab bahwa kalau ada orang mengaku menjadi nabi, maka pengakuannya itu kan khabar. Khabar itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan bohong. Memiliki dua kemungkinan yang sama, tidak lebih kuat bohong, tidak lebih kuat benar. Akan tetapi dengan mukjizat itu, maka lebih unggul kebenaran dan kebenarannya daripada kebohongan. Lebih unggul kebenarannya daripada kebohongannya. Unggulnya kebenaran daripada kebohongan itu sesungguhnya sudah syariat. Berarti sudah ada syariat. Dengan adanya syariat berarti sudah ada fitrah yang mewajibkan orang itu harus menanam. Itu jawaban dari Al-Ghazali. Di sini dikatakan fama dan wujubi rujhanul fi'li ala tarki. Makna daripada kewajiban itu tak lain adalah lebih unggulnya melakukan daripada meninggalkan. Yang asalnya setara antara melakukan dan meninggalkan, setara antara sidik dan fidik, tapi berhubung ada mukjizat, maka yang unggul adalah sidik. Wal mujabu wal murajjahu. Adapun sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang diunggulkan. Wallahu ta'ala huwal murajjihu. Adapun Allah Ta'ala adalah pihak yang mengunggulkan. Apa yang dimaksud Allah Ta'ala adalah yang mengunggulkan? Mengunggulkan fi'il atas tarki, ya. Wa huwa adapun Allah Ta'ala alladzi adalah zat arrafa rasulahu yang memberitahukan kepada utusannya, wa amarahu dan memerintahkan alladzi hu kepada rasul an yu'arrifan nasa agar memberitahukan siapa rasul kepada manusia annal kufra summun muhlikun, bahwa sesungguhnya kekufuran itu merupakan racun yang membinasakan, wal maksiyata da'un dan bahwa maksiat itu adalah penyakit, wa ta'ata syifa'un dan taat itu adalah obat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para utusan agar para utusan memberitahukan kepada manusia bahwa kekufuran itu malapetaka.
Kekokoran adalah malapetaka, maksiat itu adalah penyakit, taat itu adalah obat. Kalau begitu fal murajjihu wallahu ta'ala, maka yang menjadi murajjih, yang mengunggulkan fi'il atas tarki adalah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menyampaikan itu melalui utusannya. War rasulu huwal mukhbiru, adapun utusan adalah yang memberitakan. Huwal mu'jizatu, adapun mu'jizat yang meng-backup para nabi dan utusan, sababun adalah suatu sebab, yumakkilul akila, yang memungkinkan kepada orang yang berakal, memungkinkan minat tawassuli ila ma'rifatit tarjihi, untuk sampai dapat mengetahui adanya tarjih. Di sini ada 3 hal: mukjizat, akal, dan tabiat. Mukjizat, akal, dan tabiat. Mukjizat yang membackup para nabi dan berutus dan para utusan merupakan sebab yang menyebabkan orang yang punya akal mungkin untuk dapat makrifat, untuk tahu adanya tarjih. Yang dimaksud tarjihul fiqhi adalah tarjih. Dengan adanya mukjizat, maka orang yang berakal itu condong untuk melakukan daripada meninggalkan. Wal aqlu huwal alatu allati biha yu'rafu sidqul mukhbiri 'anit tarjihi. Adapun akal adalah alat biha yang dengan lati yu'rafu diketahui sidqul mukhbiri, apa kebenaran orang yang membawa berita anit tarjihi, tentang tarjih. Akal adalah alat yang dengan alat itu dapat diketahui bahwa pembawa berita itu adalah benar. Pembawa berita adalah utusan. Wattab'u al-majbulu 'ala ta'allumi bil 'adabi, adapun tabiat yang diwatakkan untuk merasa sakit dengan siksa, wattaladzzuzi bis sawabi, dan berlezat-lezat dengan pahala, wal itu adalah yang menjadi pendorong, al-mustahidu yang menjadi motivator, alal hadari minad daruri, untuk waspada daripada doror. Jadi akal itu pemberitahu, ya. Akal memberitahukan bahwa si utusan itu adalah benar, pembawa berita itu adalah benar, dengan bukti sebuah mukjizat. Yang menjadi pendorong untuk percaya itu bukan akal, akan tetapi tabiat. Karena tabiat itu memiliki watak merasa sakit dengan siksa, merasa lezat dengan pahala. Itu yang memotivasi orang agar supaya waspada, menjauhkan diri dari bahaya. Ayo beriman, katanya tabiat. Kalau tidak beriman nanti disiksa. Itu yang menjadi ba'is, yang menjadi pendorong. Mukjizat, akal, dan tabiat. Wa ba'da wurudil khitabi hasalal ijabu, dan setelah datangnya kitab dari Allah melalui utusan, terjadilah ijab. Alladhi huwa tarjihu, yang mana ijab itu adalah tarjih itu, yakni tarjihul fi'li 'ala tarjih. Wa bitta'yidi bil mu'jizati, dan dengan adanya backup dengan mukjizat, para nabi di backup, didukung, dikuatkan dengan mukjizat.
hasalul imkanu terjadi apa imkan kemungkinan fi haqqil akilin nadhiri bagi orang yang berakal al-akil yang mau merenung. Il qadaroh karena bermampu siapa akil bihi dengan sebab takyid bil mukjizat mampu ala ma'rifatir rujhani untuk mengetahui keunggulan yakni rujhanul fi'li ala tarki. Jadi Mu'tazilah itu menyampaikan adanya taur ya. Perputaran yang tidak ada habisnya. Nazar memerlukan syariat, syariat memerlukan nazar. Bagaimana? Mereka meminta membuktikan mana syariat yang mewajibkan kita untuk nazar, yang mewajibkan kita untuk nazar. Sementara datangnya syariat memerlukan nazar. Mana itu? Jawabannya dari pihak Asy'ariyah dalam hal ini Al-Ghazali seperti tadi itu. Wa qauluhu maka adapun perkataan orang la anduru malam a'rif wa la a'rifu malam andur. Saya tidak akan menalar sepanjang aku tidak tahu dan aku tidak tahu selama aku tidak menalar. Aku tidak mau menalar, berpikir, merenung selama aku tidak tahu. Dan aku tidak bisa tahu selama aku tidak merenung. Adapun perkataan itu misaluhu, adapun contohnya atau perumpamaannya qauluhu adalah malau qalal abu adalah perkataan seorang ayah diwaladihi kepada anaknya. Pernyataan itu kan sama dengan kalau seorang ayah berkata kepada anaknya, iltafit fa inna wara'aka sabu'an adian. Hendaklah kamu menoleh, tolong ditolian. Fa inna wara'aka sabu'an adian karena ialah ada di belakangmu adapun binatang buas yang mengejar. Kamu harus tolak-toleh karena di belakangmu ada binatang buas yang mengejar. Huwa dha yahjumu 'alaika. Dia. Ini dia. Yahjumu 'alaika itu mau menyerang kepadamu. Idza ghafalta anhu bila mana kamu tidak waspada anhu daripada sabuk. Ini perkataan orang tua kepada anaknya, tolong menoleh, di belakangmu ada binatang buas yang mengejar. Itu dia sekarang hendak menyergap kamu kalau kamu sampai lalai. Fayaquluh maka berkata siapa anak, walad la altafitu ma lam a'rif wa wujubal iltifati. Saya tidak akan menoleh selama aku tidak tahu bahwa menoleh itu wajib. Saya tidak mau menoleh kecuali tahu bahwa menoleh itu wajib. Wala yajibul iltifatu ma lam a'rif as-sabu'a. Sementara iltifat itu tidak wajib selama aku belum tahu adanya binatang buas. Saya tidak akan menoleh selama aku belum tahu wajibnya menoleh. Sedangkan wajibnya menoleh itu sementara menoleh itu tidak wajib selama aku belum tahu adanya binatang buas. Wala a'rifu as-sabu'a ma lam altafit. Dan saya tidak akan tahu binatang buas selama aku tidak menoleh. Atur putar kan tu. Fayaqulu lahu maka berkata siapa ablahu kepada walad, ayahnya bilang kepada anaknya, la jarama tahdiku bitarkil iltifati. La jarama pasti kamu akan binasa dengan tidak menoleh. Kira atol ya. Wa antawiru ma'durin dan kamu itu tidak punya alasan untuk tidak menoleh.
Li'annaka qadirun 'alal iltifati wa tarkil inadi, karena sesungguhnya kamu itu mampu untuk menoleh dan tidak membangkang. Mampu kan? Ini perumpamaan. Fakadzalikan nabiyyu, demikian pula nabi. Dan nabi ini ibarat orang tua kepada anaknya itu. Yaqulu, berkata siapa nabi kepada umat manusia, al-mautu wara'aka, kematian itu ada di belakangmu, kamu sedang dikejar kematian. Kapanpun kamu pasti mati. Wa dunahu al-hawamu al-mu'diyatu, di belakang maut, di balik maut ada binatang-binatang serangga yang menyakitkan. Wal azabul alimu, dan siksa yang pedih. In tarakta al-imana wa ta'ata, jikalau kamu meninggalkan iman dan taat. Kalau kamu tidak mau iman, tidak mau taat. Wa ta'rifu dzalika bi adna nadharin fi mu'jizatihi, dan kamu akan tahu hal itu dengan sedikit berenung tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi itu. Kamu akan tahu kebenaran itu dengan sedikit merenung tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi. Fa in nazarta, jikalau kamu mau merenung, wa ata'ta, dan kamu mau taat, najauta, kamu selamat. Wa in ghafalta, jikalau kamu alpa, wa aradta, dan kamu berpaling, tidak mau iman dan tidak mau taat, fallahu ta'ala waliyun anka wa an amalika, maka Allah Ta'ala itu tak memerlukan kamu dan tidak memerlukan amalmu. Wa innama adrarta bi nafsika, dan hanya saja kamu membuat bahaya, menciptakan doror terhadap dirimu. Wa hadza amrun ma'qulun la tanaqudu fihi, ini adalah perkara yang masuk akal, yang tiada tanaqud fihi, di dalam hadza, di dalam amrun. Al-jawabus tsani wallahu alam. Al-Fatihah.